الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengagungkan asma Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Allah bukan hanya kita hadirkan pada saat kita salat, pada saat kita berpuasa, pada saat kita berzakat, pada saat kita menunaikan haji atau umrah, tapi Allah juga harus kita hadirkan sebagai orientasi kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam pendidikan kita, dalam muamalah kita, dalam bersosial dan berpolitik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama DKM Masjid Asmaul Husna mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen Mall Gading Serpong beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas atas terselenggaranya sholat Idul Fitri di lapangan Uptown Park ini. Kemudian hadirin jamaah Asmaul Husna, untuk pelaksanaan sholat Id hari ini, Imam dan Khotib Ustadz Fahmi Salim MA, beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Profesor Dr. Hamka, UHAMKA. Beliau juga Wakil Ketua Anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, kullama halla hilalun wa abdar. Alhamdulillahilladzi sahala li'ibadihi al-ibadah wa yassarahum ujura a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsar. Nahmaduhu subhanahu wa huwal mustahiqqu an yuhmada wa yushkar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usiru wa iyyakum bi taqwallah. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari pada pagi ini dikasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya, hari di mana kita menutup rangkaian ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah ini dengan mewujudkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tujuan daripada penempaan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini ada 3. Yaitu yang pertama adalah agar kita menyempurnakan ibadah, karena ibadah adalah tujuan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, hasil daripada ibadah Ramadan ini adalah agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengagungkan asma Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Allah bukan hanya kita hadirkan pada saat kita salat, pada saat kita berpuasa, pada saat kita berzakat, pada saat kita menunaikan haji atau umrah, tapi Allah juga harus kita hadirkan sebagai orientasi kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam pendidikan kita, dalam muamalah kita, dalam bersosial dan berpolitik kita. Wala'allakum tashkurun. Yang ketiga, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Karena semua nikmat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah kegembiraan kita merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah ini serentak di seluruh tanah air dan juga hampir di seluruh negara-negara Islam di dunia, memulai 1 Syawal pada hari ini, Rabu 10 April 2024. Tetapi kita tidak boleh euforia, kita tidak boleh bergembira berlebihan. Kenapa? Karena kita masih menyaksikan, masih bisa merasakan kepedihan hati saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka sudah berpuasa sebelum kita memulai ibadah puasa Ramadan kita. Dan sampai hari ini mereka belum berbuka puasa selayaknya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah berpuasa sejak 6 bulan yang lalu, berada dalam kepungan agresi Zionis Israel. Dibombardir, dihancurkan 70% infrastrukturnya, rumah sakitnya, rumah ibadahnya, rumah-rumah mereka tempat berteduh, fasilitas pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi dihancurkan oleh Zionis Israel. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita merayakan Idul Fitri ini dengan kesederhanaan. Sekaligus kita senantiasa ingat kepada perjuangan dan pengorbanan saudara-saudara kita yang telah membela kehormatan dan kesucian dengan badan pada akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillah. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada ibadah puasa Ramadan adalah menahan diri dari perbuatan dosa dan hina agar kita menjadi pribadi-pribadi yang iman dan mulia di Allah Subhanahu wa taala. Adalah madrasah untuk melahirkan generasi bangsa yang semakin mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri dan golongannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita menjadikan momentum sebagai momentum garis agar kita senantiasa mawas diri, agar kita senantiasa mewujudkan khaira ummah, menjadi umat yang terbaik yang telah untuk saling mengasihi, saling mengayomi, mencintai antar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan selama 1 bulan penuh lamanya. Ramadan sebenarnya adalah untuk penempaan ketakwaan kita kepada lalu kemudian ditempa, dibentuk untuk menjadi alat senjata yang efektif menghadapi godaan-godaan iblis, dalam menghadapi rayuan-rayuan setan yang bekerja setiap waktu, setiap saat untuk menjerumuskan kita dan menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus.
Karena bulan Ramadan yang pertama adalah bulan ketaatan dan tasbih seluruh alam semesta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7. Bumi dan semua yang ada di dalamnya. Semuanya bertasbih kepada Allah. Tidak ada satupun melainkan mereka itu bertasbih dengan memuji Allah Ta'ala. Tetapi kalian semua tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah Ramadan yang kita jalani, yang kita sudah selesaikan hari ini adalah untuk membentuk manusia-manusia yang bertauhid kepada Allah. Manusia yang bertauhid kepada Allah, itulah tujuan awal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dan menyeru kita, ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diri dengan apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang hamba Allah yang bertauhid. Puasa ini adalah untuk membentuk masyarakat yang bertauhid secara sosial. Apa makna tauhid sosial itu? Yaitu ketika kita berhasil mewujudkan nilai-nilai ketauhidan kita kepada Allah dalam kehidupan sosial keumatan kita. Karena kita ini umat Islam adalah umat yang satu. Sebagaimana tegas Allah juga surah Al-Mu'minun ayat 52 yang menegaskan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Kalian adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhan kalian, karena Allah itu adalah Allah. Allah itu Maha Esa. Maka kita selaku umat hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disatukan oleh akidah tauhid yang sama kepada Allah Ta'ala. Maka kita harus terus-menerus menggalang persatuan umat, mengupayakan kesatuan umat, apapun rasnya, apapun golongannya, apapun kelompoknya dan ormas Islamnya. Maka kita harus menghadirkan etika dalam berukhuwah, sebagaimana yang dalam surah ayat 11 sampai 13. Ada 6 panduan bagaimana kita harus menjaga nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sosial. Yang pertama adalah la yaskhar. Jangan kita menghina satu yang lain. Bahkan satu dengan yang lain. Perbedaan dalam furu agama adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pilihan kita. Yang kedua, la talmizu anfusakum. Jangan kalian menghina dan mengejek diri kalian sendiri. Manakala kita menghina kelompok lain, maka itu berarti tuduhan dan hinaan itu kembali kepada diri kita. Yang ketiga, larangan dari Allah adalah wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian melemparkan stigma-stigma yang buruk kepada saudara-saudara sekalian. Yang keempat, kita harus menghindari suudzon. Ijtanibu katsiran. Yang kelima, kata Allah, wala tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai, cari aib dan kesalahan saudara kita, golongan lain di luar kita, kelompok lain di luar kita. Kita harus sibuk mencari aib dan kekurangan diri kita sendiri, dan jangan sibuk mencari aib kekurangan orang lain. Yang keenam adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kita saling menggunjing, jangan kita saling memfitnah, jangan kita saling melemahkan satu dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita agar kita melakukan taubat secara sosial, melakukan diri dari 6 larangan-larangan Allah yang ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13 itu. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat kepada Allah dari maksiat-maksiat dalam kehidupan sosialnya ini,
yang gemar melecehkan dan menghina saudaranya, yang gemar melakukan gunjingan terhadap saudaranya, yang gemar untuk memberikan stigma negatif kepada saudaranya, maka dia harus bertaubat kepada Allah. Dan kalau tidak mau bertaubat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka itu kita mengingat hadis Nabi SAW. Mathalul mu'minin tawaddihim rahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayangnya, dalam kecintaannya, dalam pengayomannya itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh itu juga merasakan sakit yang sama. Nabi SAW juga menegaskan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang beriman itu tidak peduli dia hidup di mana. Kita yang di Indonesia, kita harus peduli, kita harus saling menguatkan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Dia harus saling menguatkan, saling mengeratkan dan menyatukan dirinya dengan saudara-saudaranya yang lain di berbagai belahan dunia yang lainnya. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina harus kita rasakan. Kalau kita tidak bisa membantu mereka dengan senjata, kalau kita tidak bisa membela mereka dengan harta dan nyawa serta darah kita, maka minimal kita harus ikut membantu mereka dengan apa? Dengan melemahkan kekuatan ekonomi negara Zionis dan para pendukungnya. Bukan malah kita berangkulan dengan perusahaan-perusahaan Zionis itu. Perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan gerakan Zionisme internasional, dengan mereka mendukung genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina. Aib, cacat moral. Kalau ada lembaga umat Islam yang pelat merah merangkul perusahaan-perusahaan Zionis itu, memberikan ruang promosi, menjadi marketing buat mereka untuk menghilangkan stigma negatif yang ada di tengah-tengah umat Islam ini. Apalagi di bulan suci Ramadan. Membuka peluang semacam itu berarti sama saja dengan kita merangkul musuh. Berarti mengkhianati perjuangan dan pengorbanan saudara-saudara kita. Maka saya ingin mengingatkan kepada Presiden, juga Menteri Luar Negeri, juga kepada Menteri Agama untuk mengingatkan unsur-unsur pimpinan lembaga negara yang berurusan dengan umat Islam ini. Jangan sekali-kali mereka berani melancang mengkhianati konstitusi bangsa kita. Dalam mukadimah undang-undang kita jelas dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Juga berkhianat terhadap sila kedua Pancasila yang menjadi dasar negara ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga mengkhianati politik luar negeri kita yang mengecam pendudukan Zionis Israel, yang mengecam genosida dan agresi militer Israel terhadap saudara-saudara kita umat Islam bangsa Palestina. Juga telah menafikan, menihilkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023 yang menyatakan apa? Haram hukumnya kita membeli, mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh negara Zionis ataupun yang terafiliasi dengan gerakan Zionis ini, yang membantu dan mendukung Zionis ini untuk melakukan genosida terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Haram hukumnya kita untuk bermuamalah dengan transaksi apapun itu namanya. Maka saudara yang dirahmati Allah, mari kita wujudkan tauhid sosial ini dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah pentingnya kita membentuk masyarakat yang bertauhid secara ekonomi. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menegaskan, senantiasa menguatkan pentingnya keadilan dalam ekonomi. Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dari harta orang-orang yang mampu, orang-orang kaya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Surah At-Taubah ayat 103. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil dzalik faridatan min Allah. Demikian surat At-Taubah ayat 60. Ini apa? Untuk memeratakan keadilan ekonomi.
Jangan kita orang yang berpunya menelantarkan dan membiarkan rakyat kecil yang tidak berpunya, kemudian mereka mengais-ngais, meminta-minta dan mengemis di hari raya. Sungguh aib bagi bangsa ini kalau kita melihat masih ada yang mengais receh di pinggir jalan untuk mengharapkan belas kasihan dan derma dari sesamanya. Bukan begitu cara kita untuk memberikan derma kita kepada mereka. Hormati fakir miskin, angkat derajatnya, berikan bantuan Anda ke rumah-rumah mereka, bukan dengan cara melempar koin sana dan sini. Maka Allah Subhanahu wa taala selain mewajibkan kita untuk berzakat, juga mengharamkan kita untuk melakukan transaksi riba. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 161. Surah Ali Imran ayat 130. Dan puncaknya diharamkan secara total dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 278. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Karena Allah adalah yang Maha Esa. Dan kita sebagai umat yang bertauhid, umat yang satu, yang merasakan kepedihan saudara-saudara kita yang fakir miskin, maka Allah mengajarkan kepada kita bahwa Dia sangat membenci praktek riba yang memakan, yang menghisap darah orang-orang yang lemah, mereka yang terjebak dalam pinjaman-pinjaman online saat ini, saudara. Angkanya begitu fantastis, puluhan triliun rupiah diserap pinjaman online itu oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, yang susah untuk mereka mencari makan, yang sulit mereka untuk melunasi hutang-hutangnya, saudara. Apakah ini cermin negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, di mana rakyat kecilnya terjebak dalam pinjaman online yang ribawi, saudara? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kita juga diharamkan oleh Allah untuk melakukan segala bentuk transaksi ekonomi yang merugikan hak-hak orang lain. Allah melarang kita untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah 188, surat An-Nisa ayat 29 dan 161 serta surah At-Taubah. Allah melarang kita untuk makan dalam surah Al-Maidah ayat 62 dan 63. Allah melarang kita untuk merugikan hak-hak manusia dengan cara mengurangi timbangan mereka, ditegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 85, surat Hud ayat 85 dan surah Asy-Syura. Allah mengancam kepada orang-orang yang apabila mereka menakar timbangan, mereka mengurangi timbangan itu, dan kalau mereka ingin membeli timbangan orang lain, mereka ingin disempurnakan timbangannya. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira, tidakkah mereka meyakini adanya hari kiamat, hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan manipulasi. Maka itu mari kita membentuk masyarakat yang bertauhid secara ekonomi dalam artian berkeadilan dan tidak merugikan siapapun di antara kita. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita wujudkan masyarakat yang bertauhid secara, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa otoritas dalam menegakkan syariat, dalam membuat syariat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innalillah, segala hukum itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ditegaskan dalam surah Al-An'am ayat 57 dan surat Yusuf ayat 40. Allah juga menyifati dirinya, menggambarkan bagaimana tauhid itu. Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubu hafitha. Dan di ujung lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Dia yang mengatur semua urusan manusia, semua makhluknya, semua rezekinya diciptakan oleh Allah dalam 6 masa. Tidak ada yang mengatur semesta ini untuk mengatur kita sesuai dengan syariat yang pula di dalam Yunus ayat 3 ayat 54. Kenapa? Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala. Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Kuasa. Tetapkan segala sesuatu yang agar kita senantiasa beribadah menyembah kepadanya, agar kita senantiasa mematuhi segenap syariatnya yang diturunkan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kepada kita bahwasanya umat yang bertauhid secara politik tidak boleh tunduk, tidak boleh menyerah kepada tirani politik, kepada kediktatoran politik. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk tidak menyerah kepada kezaliman dan kekejaman Fir'aun laknatullah. Tidak menyerah. Nabi Ibrahim juga tidak menyerah kepada kekejaman dan kemusyrikannya Raja Namrud. Saleh juga tidak menyerah dan melakukan perlawanan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada 9 orang yang berusaha untuk merusak masyarakat kaum Tsamud. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan setelah berkisah tentang nabi dan yang menentang tirani politik, yang menentang kediktatoran ekonomi, yang menentang tirani, di dalam ayat 45 surat Al-An'am Allah menegaskan faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka kekuasaan orang-orang yang zalim itu telah dibinasakan oleh Allah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam semesta. Demikian pula surat Al-Isra ayat 111. Allah merintahkan kepada kita, wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak mengangkat seorang putra menjadi Tuhan, yang tidak ada sekutu baginya dalam kerajaan dan kekuasaannya, dan dia tidak memerlukan penolong untuk menyelamatkan dari kehinaan. Dan kita diperintahkan oleh Allah, wa kabbirhu takbira, bertakbirlah dan agungkan asmanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka masyarakat yang bertauhid secara politik adalah masyarakat yang senantiasa menjaga kesantunan, menjaga etika dan keadaban publik. Rakyatnya, pemimpinnya diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berhati-hati. Jangan sampai kita rakus dan tamak kepada dunia. Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, innakum satahrisuna alal imarah wa satakunu nadamatan alaikum yaumal qiyamah. Kalian nanti akan berlomba-lomba ingin merebut dan rebutan kekuasaan. Padahal kekuasaan itu nanti di yaumil qiyamah akan menjadi penyesalan bagi kalian. Bi'satil ni'matil murdi'ah. Kekuasaan itu, kata Nabi SAW, adalah memberikan kenikmatan-kenikmatan seperti halnya bayi yang sedang menyusu kepada ibunya. Nikmat dia. Berjam-jam dia menyusu dengan ibunya. Menggantung ibunya dan tidak mau dia disapih. Wa bi'satil fatimah. Yang paling berat bagi anak kita yang menyusu selama 2 tahun adalah ketika dia akan disapih dari air susu ibunya. Demikianlah Rasulullah SAW menggambarkan betapa kekuasaan itu meninabobokan kita. Nabi SAW juga mengingatkan, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati yawmal qiyamah illa harramallahu alaihi. Ada seorang yang diberi
kepercayaan amanat dari Allah, rakyat dan hamba-hamba Allah. Pada saat dia mati, dalam keadaan dia mati, dia menipu rakyatnya, dia memperdaya dan melemahkan rakyatnya, kecuali Allah Ta'ala baginya surga Jannatun Naim. Maka itu mari kita mengingat apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, nama fasadat ra'iyya bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil ulama. Kenapa rakyat ini menjadi rusak? Imam Al-Ghazali menjawab, karena rusaknya para pemimpin. Kenapa pemimpin bisa rusak? Karena rusaknya para ulama yang harusnya menjadi pembimbing, pengayom, dan menjadi suluh dalam kehidupan. Tapi kemudian dia harus hanyut dan lenyap dalam pusaran kekuasaan, menghamba dan menjilat kekuasaan itu sendiri. Itulah masyarakat yang bertauhid secara politik. Mari kita wujudkan 3 bentuk tauhid ini dalam kehidupan kita, hasil daripada ibadah Ramadan, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Faghfir innahu huwal ghafur. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina arba'in Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ali bifadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al muslimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat merayakan hari Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima semua amal ibadah kita dan memperjumpakan kita dengan Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.